Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Agustiman dalam perenungan firman Tuhan, Resort GKI Pelang Pisau. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 17 dengan nas yang akan menjadi fokus kita, yaitu dari Keluaran pasal 33 ayat 15 dengan bunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Amin untuk firman Tuhan. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, ada satu hal yang sangat menentukan, siapa yang akan membimbing dan mengarahkan mereka. Karena mereka bukanlah bangsa yang berpengalaman dalam pengembaraan, bukan pula tentara yang terlatih menghadapi tantangan di padang gurun. Mereka hanyalah sekumpulan orang yang baru saja mengenal kebebasan dan mereka sangat tergantung pada satu pribadi. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Allah yang akan membimbing mereka. Dalam bagian ini, kita melihat Musa melakukan suatu tindakan simbolis dan spiritual yang sangat penting. Ia mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan, jauh dari keramaian dan kegaduhan umat. Kemah ini menjadi tempat di mana Musa bisa berbicara dengan Tuhan, dan di sanalah ia menyampaikan permohonan yang terdalam. "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini," ujar Musa. Ini adalah seruan hati yang sadar betul bahwa perjalanan tanpa Tuhan adalah perjalanan yang sia-sia, meski tujuannya tampak menjanjikan. Musa tidak tertarik pada kemenangan atau pencapaian jika Tuhan tidak berjalan di depan mereka. Ia tidak ingin melangkah satu langkah pun jika Tuhan tidak membimbing mereka. Jadi, permintaan Musa ini mengandung suatu kesadaran yang sangat dalam, saudara, yang membuat perjalanannya berarti bukanlah tanah perjanjian, melainkan penyertaan daripada Tuhan. Ia tidak minta rute tercepat atau jaminan kemenangan. Ia hanya minta satu hal, Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka. Apa artinya dibimbing oleh Tuhan? Pertama, itu berarti menyerahkan arah hidup kita kepadanya. Kedua, dibimbing Tuhan itu berarti hidup dalam relasi yang akrab dengannya. Dan ketiga, bimbingan Tuhan berarti memberi kita arah yang benar, bahkan dalam padang gurun masalah dan pergumulan. Saudara, jika kita mau jujur, hari ini banyak orang yang begitu bergantung pada logika, kekuatan diri, pengalaman, bahkan nasihat dunia ini. Tapi Musa mengajarkan kepada kita, yang paling penting dalam hidup ini bukanlah kekuatan, strategi, atau keahlian, melainkan bimbingan daripada Tuhan. Tanpanya, kita bisa tersesat bahkan di tengah kemakmuran. Bersamanya, kita bisa tetap tenang di tengah kekeringan. Saudaraku, renungan hari ini mau mengundang kita untuk bertanya secara pribadi, apakah selama ini kita benar-benar bergantung pada bimbingan Tuhan dalam hidup ini? Ataukah kita berjalan dengan kekuatan sendiri, lalu berjalan mencari Tuhan saat segala sesuatu mulai goyah? Ingat saudara, bimbingan Tuhan bukan opsi kedua. Ia harus menjadi arah yang pertama. Seperti Musa, marilah kita berkata, "Tuhan, kalau engkau tidak membimbingku, aku tidak mau melangkah. Lebih baik aku tinggal di padang gurun bersamamu daripada berjalan sendiri menuju tempat yang penuh harapan tapi kosong tanpamu." Dan ketika Tuhan mendengar kerinduan kita seperti ini, saudara, Dia menjawab seperti kepada Musa, "Aku akan melakukan hal itu karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Kiranya hidup kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan yang mengenal dan mengasihi kita. Dan di setiap langkah kita belajar untuk lebih mengandalkan suaranya daripada suara dunia ini. Karena perjalanan yang dibimbing Tuhan selalu sampai pada tujuan yang tepat, penuh damai dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Saat ini hamba berdoa bagi jemaatmu di GKE Hendak Gereja Gloria. Bimbinglah setiap langkah mereka dalam pelayanan, usaha dan pekerjaan mereka sehari-hari. Ajarkanlah mereka dan kami semua untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi senantiasa mengandalkan Engkau, Tuhan yang setia membimbing umat-Nya dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Berilah hikmat dalam mengambil keputusan, teguhkanlah hati dalam melayani, dan bukakan jalan dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui hidup dan kesaksian jemaat-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.